Mitra bisnis, lagi-lagi terjadi pembatasan lalu lintas angkutan barang di masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru mendatang. Di masa liburan kali ini ada 9 hari angkutan barang dilarang masuk jalan tol dan dibatasi menggunakan jalan-jalan nasional di jam-jam tertentu untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Apindo menilai pembatasan seperti ini berpotensi sangat besar untuk menghambat distribusi barang. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Baik Pak Mahendra, bagaimana komentarnya? Ya, saya udah beberapa kali juga ditanya oleh wartawan atau media seperti ini ya. Dan kita nih hidup di Indonesia udah berapa puluh tahun ya dengan situasi seperti ini. Dan kedua, ini situasi yang begini tuh hanya di sekitar Jabodetabek kan gitu ya. Di kota-kota lain nggak, itu satu. Kedua, masa kita nggak belajar dari tahun ke tahun gitu. Mengenai mensiasati pada saat Nataru ataupun Lebaran ya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberi waktu kita semua sama 1 kali 24 jam. Selama berapa hari, kenapa nggak bisa dibuat berjadwal gitu. Jadi kendaraan penumpang supaya mereka nggak ngantuk, dia pada saat terang. Jadi jam 6 sampai jam 10 malam itu adalah saatnya jalan penumpang. Yang lain nggak boleh, termasuk bis ya. Jadi kita bicara jalan darat dulu ya, belum jalan kereta api dan laut. Itu. Jadi setelah itu jam 10 itu jatahnya logistik. Ya, jam 10 malam sampai jam 5 pagi umpamanya. Itu jatahnya logistik. Jadi nggak boleh ada mobil penumpang di situ, nggak boleh ada bis di situ. Gitu. Jadi kan cukup 6 jam, 7 jam, sisanya buat penumpang. Silahkan aja dibagi waktunya. Seperti kita melakukan ganjil genap gitu, berhasil ya. Gitu. Artinya berhasilnya itu dalam arti masyarakat tuh manut ya, gitu bisa gitu. Itu. Kenapa begitu? Karena usulan kami adalah kalau kita dibatasi sementara masyarakat itu menuju kampungnya ingin berlibur dan menikmati bersama keluarga ya, dan mempunyai kebutuhan sehari-hari dan oleh-oleh, tapi di daerah harganya jadi mahal. Kenapa jadi mahal? Karena seluruh produsen mengantisipasi ini, sekitar 1 Desember ini udah mulai produksi hanya bisa waktu 2 minggu, sehingga ketika dia hanya memproduksi 2 minggu, seluruh karyawan harus lembur. Raw materialnya udah disediakan sebelumnya, jadi dia beli lebih cepat, akhirnya karena berebut, raw material mungkin bisa naik harganya. Kemudian berproduksi selama 2 minggu juga kena lembur. Karena apa? Karena minggu ketiga harus sudah dikirim supaya terhindar dari H- tadi gitu, sehingga mereka buru-buru gitu. Minggu ketiga harus sudah segera deliver, apalagi yang luar pulau gitu, dia harus prepare 2 minggu dikirim gitu ya. Kalau yang Jawa H-10 harus sudah dikirim gitu supaya nggak terjegat nanti pulangnya truknya nggak bisa pulang. Sehingga kalau terjadi perebutan sebuah industri konsumer ataupun industri yang berkaitan dengan saat atau memanfaatkan saat Nataru atau Lebaran, itu dia akan berebut kendaraan dan itu akan naik harganya. Dan biaya ini akan dibebankan kepada harga produk dan harga produk jadi naik. Tapi untuk tahun ini sepertinya memang sudah ada pengaturan jam untuk pembatasan di luar jalan tol, sehingga angkutan barang tetap dapat lewat. Alhamdulillah kalau begitu gini. Gini ya, sebetulnya kalau kita kendaraan logistik tidak lagi lewat tol memang dari dulu karena tol mahal gitu ya. Kita sebagian besar yang produk-produk konsumsi yang nilai satu truknya itu nggak terlalu mahal dibandingkan yang elektronik atau e-commerce ya, nilai satu barangnya ya di dalam satu truk ya, nilai barang di dalam satu truk itu nggak mahal, kita nggak mau lewat tol karena mahal tol. Itu satu. Kedua, spare part akan habis tergerus karena jalan tol kebanyakan pakai beton gitu, menggerus ban gitu. Pulang balik itu mahal, 3 juta pulang balik itu kalau kendaraan besar itu ke Surabaya kemudian pulang kembali gitu ya. Kedua, supir nggak bisa makan di rest area karena terlalu mahal gitu, dibandingkan kalau di Pantura. Jadi selama ada tol kita tetap lewat Pantura, Teman-teman yang di jasa tracking juga sama, dia lewat Pantura gitu. Nah kalau memang sudah dijadwal ya bagus. Kalau begitu nggak perlu ada H- gitu. Dimain waktu aja. Nah sekarang udah diurai waktu sama ya diurai secara waktu ya, diurai secara jenis kendaraan gitu. Saya yakin kok Kementerian Perhubungan dan Kakor Lantas sudah punya data semua itu ya bertahun-tahun ya, gitu loh. Demikian Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Ari Yudhistira.